ini disponsori oleh springbedsurabaya.com, toko springbed termurah nomor 1 di Surabaya. Pelindungkasur.com, melindungi kasur dari tumpahan air dan ompol. Hai, jangan lupa sebelum lanjut di-subscribe dulu dong. Ya. Terima kasih. Halo sleepy people, gimana tidur kamu kemarin? Semoga nyenyak ya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai pertanyaan kebingungan ya masyarakat tentang busa. Nah, gitu. Jadi kalau kamu nonton video kita yang kemarin tuh yang mengenal kerapatan busa, kayaknya ini agaknya ada hubungannya sedikit gitu ya dengan video yang kali ini. Begitu. Jadi kita akan membahas tentang kebingungan itu apa sih sebenarnya. Jadi banyak orang itu yang bingung gimana sih cara menentukan kualitas busa gitu kan. Dan juga banyak orang itu yang bingung juga atau mereka tuh kayak terdoktrin gitu tentang busa yang bagus itu warnanya itu yang kuning gitu ya kan. Apakah kamu termasuk salah satunya gitu. Nah, jadi kan memang di pasaran itu kebanyakan busa itu kan warnanya kuning gitu kan. Jadi kita udah kayak terbiasa gitu loh ngelihat busa yang warna kuning. Jadi kita secara nggak sadar itu masuk ke dalam pikiran kita, oh kayaknya busa yang bagus tuh yang warnanya kuning gitu. Tapi itu kalau menurut aku itu bukan parameter yang yang valid gitu loh buat menentukan busa itu bagus atau enggak gitu. Karena kan kalau warna itu kan bisa dibikin kan, bisa dibuat pewarna itu banyak banget. Busa itu ada yang warna merah, ada warna hitam, ada warna biru, warna pink itu ada. Tapi itu tidak menentukan kualitas bahwa busa selain warna kuning itu busanya nggak bagus gitu. Karena warna itu kan bisa dibikin ya, sekali lagi bisa dibikin. Jadi gimana sih untuk menentukan kualitas busa seperti itu? Jadi ada beberapa aspek yang perlu kamu perhatikan sih sebenarnya untuk menentukan kualitas busa. Ini yang pertama adalah warna tidak menentukan kualitas busa. Nah, ini di sini perlu kamu notes nih. Jadi kamu kalau ngelihat busa warna kuning, itu bagus tuh busanya tuh. Itu sepertinya kamu kesampingkan dulu deh pemikiran itu, karena memang setiap formulasi, setiap pabrik itu kan nggak sama gitu ya produknya. Jadi bisa aja mereka ngasih warna gitu, bisa aja warna kuning itu bukan warna alami daripada ininya kan, busanya kan, bisa aja. Jadi kamu mesti highlight warna itu tidak menentukan kualitas busa atau bagus enggaknya busa. Itu bukan bergantung pada warna, oke? Lalu yang nomor 2 adalah kualitas busa yang baik sama dengan kerapatan busa yang baik juga. Nah, ini ada hubungannya sama video kita yang sebelumnya yang judulnya menentukan kerapatan busa itu ya. Jadi bagaimana kamu menentukan kerapatan busa? Biasanya semakin rapat busanya, kerapatan busanya itu yang semakin tinggi, maka semakin bagus juga kualitas daripada busa itu sendiri, begitu. Jadi kemarin kan kita kayak compare gitu kan, untuk yang density 24, density 32 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan itu pori-porinya itu makin kecil, semakin tinggi tingkat kerapatannya, maka pori-porinya itu akan semakin kecil, pori-pori di busanya itu loh. Nah, itu akan semakin kecil. Nah, semakin kecil pori-porinya, biasanya busanya itu semakin bagus gitu. Seperti itu. Jadi semakin semakin padat lah gitu, rongganya itu nggak gede-gede, jadi akan lebih awet. Nah, itu juga faktornya yang menentukan kualitas busa. Yang nomor 3 adalah busa yang keras belum tentu kerapatannya bagus. Nah, ini juga perlu banget kamu perhatikan. Jadi memang semakin rapat busanya, maka feel-nya itu akan cenderung makin keras. Makin tinggi density-nya, maka feel dari busanya itu akan cenderung semakin keras.
Tapi busa yang keras itu belum tentu dia kerapatannya bagus. Nah, di sini ini agak-agak tricky sih sebenarnya. Jadi kan ada zat-zat kimia tertentu yang gunanya itu untuk mengeraskan busa. Jadi mungkin dia density-nya rendah, terus dicampur sama zat kimia itu jadi dia feel-nya tuh agak-agak keras gitu. Nah, itu agak sedikit membingungkan sih emang di sini. Cuma kalau kamu bisa lihat dari segi pori-pori itu tadi, maka kan masih bisa dilihat tuh, walaupun ini busanya keras, oh ini pori-porinya kok agak-agak lebar gitu, agak-agak gede, itu mungkin density-nya dia lebih rendah seperti itu. Jadi di sini kamu harus bener-bener memperhatikan gitu ya. Nah, lalu yang nomor 4 adalah semakin rapat busa maka akan semakin padat rasanya. Nah, di sini busanya semakin rapat, maka rasanya itu akan semakin padat gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi padat itu, oh ya, ini berhubungan juga sama nomor 5. Padat itu bukan berarti keras. Nah, ini yang banyak kamu harus perhatikan. Benda yang padat itu bukan berarti keras gitu loh. Jadi memang semakin tinggi density-nya maka rasanya akan semakin padat. Jadi kamu kalau terbiasa sama busa-busa nih, biasanya aku kan juga kalau nge-review kasur itu kayak neken-neken busa-busanya gitu. Jadi aku agak sedikit tahu ini busa itu rasanya padat atau enggak gitu. Walaupun dia keras, ini ada rasa padatnya atau enggak gitu. Jadi nah itu yang kamu cari itu adalah feel padatnya, jangan kerasnya. Karena kalau keras itu bisa dibikin. Tadi kan yang aku bilang zat-zat kimia itu. Nah, kalau padat ini biasanya itu either busa itu di-press atau ditekan, dikasih pressure itu dia jadi semakin padat, atau dia density-nya itu emang bagus. Jadinya busanya itu padat gitu loh, padat dengan sendirinya seperti itu. Jadi walaupun busa yang di-press itu juga bagus sih sebenarnya kualitasnya, karena kan dia semakin padat gitu. Karena kalau busa yang di-press itu kan sebenarnya tebel, terus karena di-press dia akan jadi tipis, tapi kepadatannya itu jadinya bagus gitu. Jadinya sama-sama awet sih sebenarnya kalau menurut aku gitu. Nah, ini kayak gimana ya? Mungkin kalau dianalogikan, kalau dicontohkan, mungkin kalau kamu nggak terbiasa dengan kayak busa-busa atau kasur-kasur gitu, kamu apa ya analoginya, roti deh, kayak roti atau kue gitu ya. Jadi kalau kamu tahu kue yang roti yang panjang itu kayak apa itu dari luar negeri itu yang panjang segini, itu kan rotinya tuh kan keras. Nah, tapi begitu kita belah dalamnya itu kan kayak banyak rongga-rongga, pori-porinya itu agak-agak gede gitu kan. Tapi dia secara di luar itu secara tekstur itu dia keras. Nah, itu ada juga busa yang seperti itu sifatnya gitu. Jadi kamu kayak harus bener-bener hati-hati gitu memilihnya. Karena sepadat apapun busa itu masih bisa ada change, ada kayak apa ya, kesempatan buat kita buat diteken gitu loh. Masih bisa diteken walaupun emang rasanya itu agak keras, masih bisa diteken. Tapi kalau keras biasanya ya udah keras gitu, kayak papan kayu aja gitu. Seperti itu. Tapi tergantung juga sih zat kimia yang dipakai sebanyak apa. Kadang juga ada yang cuma memperlambat ininya aja, membuat dia agak-agak sedikit keras gitu aja ada. Tapi analoginya kayak gitu. Terus juga kamu kalau ada kayak kue gitu ya, kue apa ya yang empuk-empuk apa ya, kue sponge kayak gitu. Nah, kamu bisa menganalogikan kalau kue sponge-nya itu semakin empuk dia kan, kalau ditekan itu semakin benyek gitu kan. Kalau empuk itu ya udah empuk banget, lembut banget. Tapi kalau dia bantat, nah di sini kalau bantat itu kan dia bantet kan, jadi dia padat gitu kan. Tapi bukan berarti dia keras kayak papan kayu gitu kan. Tetap kita bisa ditekan gitu, kita tahu kalau kue ini wah ini padat nih kuenya, berarti ini kuenya bantet. Nah, itu kalau dalam busa itu yang bantet itu yang malah lebih bagus daripada yang kayak
soft banget itu. Karena apa? Karena itu biasanya lebih awet seperti itu. Nah, kayaknya gitu sih buat kamu. Mungkin kamu analogi atau contoh yang paling mendekati itu kue itu sih kalau menurut aku. Jadi ya hal-hal itu tadi yang perlu kamu perhatikan untuk menentukan kualitas busanya. Nah, kamu kalau belum nonton video kita yang sebelumnya untuk menentukan kerapatan busa. Nah, kerapatan busa ini kan salah satu aspek yang menentukan kualitas dari busamu. Jadi, sebaiknya kamu tonton dulu video itu yang kemarin itu menentukan kualitas busa, kerapatan busa itu, ya. Jadi, nah seperti itu tadi. Jadi kalau kamu ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, langsung aja komen di bawah, boleh banget. Nanti mungkin akan kita bantu bagaimana gitu ya, atau kita bikinkan penjelasan-penjelasan berikutnya kalau masih kurang jelas seperti itu. Nah, oke. Terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini, udah nonton video ini. Aku harap video ini berguna buat kamu ya. Jangan lupa kalau kamu butuh-butuh kasur, bantal atau apapun, langsung aja ke springbedsurabaya.com dan juga springbedmalang.com. Karena di dua toko itu adalah gudangnya kasur-kasur murah tapi berkualitas. Oke? Stay tune terus di YouTube kita. Jadi kita akan terus update dengan video-video terbaru lainnya. Jangan lupa di-subscribe di bawah ini. Nah, oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Sleep tight tonight. Bye.